Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Lestari dari kelas Modul 2 Eksekutif NPM 19062 dengan mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan dosen pengampu Bapak Taufik MTI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang arsitektur enterprise. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan deskripsi tentang struktur organisasi yang terdiri dari proses bisnis, prinsip pengorganisasian dalam merespon perubahan dan mekanisme, menyederhanakan proses bisnis sebagai suatu standarisasi model operasi suatu perusahaan. Komponen dari arsitektur enterprise yaitu arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis mencakup strategi, tujuan, proses bisnis, fungsi, dan organisasi. Arsitektur data ditunjukkan untuk pengorganisasian dan manajemen informasi. Arsitektur aplikasi memperlihatkan aplikasi, komponen-komponen software, dan interaksi mereka. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi ini mendeskripsikan teknik dan komponen yang digunakan, misal, network dan infrastruktur fisik untuk menjalankan aplikasi dan sumber data. Peranan arsitektur enterprise. Penerapan arsitektur enterprise menjadi penting terutama jika perusahaan menjadi semakin besar dan semakin kompleks. Arsitektur enterprise merupakan upaya untuk mengoptimalkan 1. Kontribusi sumber daya, 2. Investasi teknologi informasi, 3. Aktivitas pengembangan sistem. Untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan, misi organisasi dapat dicapai melalui kinerja optimal dari proses bisnis yang didukung teknologi informasi secara efektif dan efisien. Berikut dampak jika suatu perusahaan tidak memiliki arsitektur enterprise. 1. Memungkinkan terjadinya duplikasi sistem informasi. 2. Antar sistem tidak saling terintegrasi. 3. Pembiayaan kegiatan pemeliharaan menjadi kurang efisien. Berikut faktor dari arsitektur enterprise yaitu 1. Faktor internal. Efektivitas faktor internal digerakkan oleh adanya hubungan antar komponen enterprise. 2. Faktor eksternal. Selain dari faktor internal yang lebih fokus pada suatu pendekatan agar strategi perusahaan dapat dieksekusi dengan efektif dan efisien dari sisi operasional, terdapat juga faktor eksternal yang mendorong perusahaan untuk menerapkan arsitektur enterprise. Berikut model penyelarasan strategis. Terdiri dari beberapa unsur antara lain A. Yaitu infrastruktur sistem informasi dan proses. 1. Arsitektur teknologi informasi. 2. Pemrosesan teknologi informasi. 3. Kemampuan atau keterampilan teknologi informasi. B. Infrastruktur organisasi dan proses. 1. Infrastruktur administratif organisasi. 2. Pemrosesan organisasi. 3. Kemampuan organisasi. C. Strategi teknologi informasi. 1. Ruang lingkup teknologi informasi. 2. Kompetisi sistematik. 3. Tata kelola teknologi informasi. D. Strategi bisnis. 1. Ruang lingkup bisnis. 2. Kompetisi yang berbeda. 3. Tata kelola bisnis. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi arsitektur enterprise. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.